Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-babul awalu, utawi bab kang pertama, fi ilmi, iku tetep ing dalem jelasake keanaane ilmu, wal ulama ilan ulama, wa fadli ta'limihi lan keutamaane mempelajari ilmu, wa ta'allumihi lan mengajarkan ilmu. Bab sing pertama jelasno tentang apa? Keutamaane ilmu, keutamaane ulama, keutamaane belajar dan mengajarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, dawsaba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, ngangkat Allahu sapa Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman, sapa alladzina minkum saking sira kabeh, walladzina lan ing wong akeh utu kang den diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu, darajatin ing pirang-pirang derajat, darajatin ing beberapa derajat. Ayo yarfa, tegese mengangkat sapa Allah al ulamaa ing ulama, orang-orang yang berilmu, mingkum saking sira kabeh, darajatin ing beberapa derajat, bima sebab barang jama'u kang ngumpulake sapa al ulama minal ilmi saking ilmu, wal amali lan amal. Jadi ulama derajatnya selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ulama ini adalah di samping dia mempunyai ilmu, juga mengamalkan ilmu. Qala Ibnu Abbasin, dawa sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i utawi pira-pira derajate ulama, fauqal mu'minina iku sakdure pira-pira wong mukmin, di atas orang-orang mukmin, bisab imi'ati darajatin, kelawan selisih 700 derajat. 700 derajat iku ma baina darajataini, utawi perkara di antara dua derajat, di antara dua derajat iku perjalanan khamsumi'ati amin
iku 500 tahun. Ini menunjukkan keutamaane ulama. Siapa ulama itu? Orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Wa qala Allah Ta'ala dawsab Allah Subhanahu wa ta'ala syahidallahu nyekseni sapa Allah sapa Gusti Allah annahu ing setuhune kelakuan la ilaha illa huwa iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illa huwa angin sapa Allah wal malaikatu lan para malaikat wa ulul ilmi lan wong kang anduweni ilmu. Di dalam ayat ini fabada Allahu Ta'ala binafsih ngawiti memulai sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala binafsihi kelawan menyebutkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wasanna lan ngaping pindoni kedua kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bimalaikatihi kelawan piro-piro malaikate Allah. Wasallasa lan ngaping teloni sapa Allah. Wasallasa lan menyebutkan ketiga kalinya sapa Allah bi ahlil ilmi kelawan orang yang mempunyai ilmu, orang yang ahli ilmu. Jadi dengan penjelasan ini wanahi kabihada syarofan wa fadlan wa jalalatan wa nublan wanahi kalan nyukupi ka ing sira apa bihada kelawan ikilah qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Dengan dasar ayat ini maka sudah cukup bagimu bahwa orang yang mempunyai ilmu itu adalah orang yang mulia. Syarofan apane kemuliaane, wa fadlan lan keutamaane, wa jalalatan lan agunge, wa nublan lan tegese mulyane. Jadi kemuliaan ilmu sudah cukup dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Wa qala Allah Ta'ala dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dasar-dasar Al-Quran yang menunjukkan bahwa ulama itu adalah orang yang mulia. Innama yakhsyallaha pastine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi sing pira-pira hamba-hamba Allah min ibadi sing pira-pira kaulane Allah al ulama sapa ulama. Jadi ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada ulama yang tidak takut kepada Allah? Ya akeh. Kalau di dalam kitab Ihya Al-Ghazali ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Maka yang dimaksud dalam bab ini adalah ulama yang selalu mengamalkan ilmu. Wa qala Allah Ta'ala dasab Allah Subhanahu wa Ta'ala innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina astane wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina di samping iman juga wa amilu
nglakoni mengamalkan sapa alladzina as-solihati nglakoni ing pira-pira amal kang bagus ulaika iku utawi alladzina hum ya ulaik khairul bariyati iku luweh bagus-baguse makhluk. Ila qouli ta'ala tumeka dawe Allah Subhanahu wa ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika temongkon-mongkono jannatu adnin liman iku bagi wong khasyya kang wedi sapa eman rabbahu ing pangerane eman. Jadi faqtadatil ayatan mongko mencakup asale maknane natrapi artinya mencakup al ayatani apa kedua ayat mana innama yakhsyallaha min ibadil ulama dengan ayat innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah mencakup bahwa annal ulama'a ing setuhne ulama hum iya ulama iku alladzina iku wong akeh yakhsyauna kang padha wedi sapa alladzina wedi Allah taala ing Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi walladzina utai wong akeh yakhsyauna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah hum iku utawi alladzina khairul bariyati iku luweh bagus-baguse makhluk. Dengan penjelasan ini maka bisa disimpulkan fayuntaju annal ulama'a hum khairul bariyah. Bisa disimpulkan maka fayuntaju mongko iso disimpulno maka disimpulkan bahwa annal ulama apa setuhune ulama hum iya ulama khairul bariyati iku luweh bagus-baguse makhluk. Wa qala dawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sabane uang yurid iku ngersakake sapa Allah sapa Gusti Allah khairon ing kebagusan. Orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik yufaqihu fiddin mongko mahamake sapa Allahu ing man fiddini ing dalem masalah agama. Orang itu kalau dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, orang tersebut adalah diberi kefahaman oleh Allah tentang agama. Di antara bisa memahami agama seperti kita semua ini mondok, belajar di pondok pesantren agar agama bisa memahami agama. Maka kamu semua harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi santri sing di samping mempelajari ilmu agama menghafalkan Al-Qur'an. Itu anugerah agung yang harus kamu syukuri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama utawi ulama warasatul anbiya iku pewarise para nabi. Warasatul anbiya iku pira-pira pewarise para nabi. Karena ulama itu adalah pewaris nabi, maka wahasbuka bihadat darajati majdan wa fakhrun. Maka cukup bagimu nyukupi ka ing sira cukup bagimu bihadat darajati kelawan ikilah derajat
majdan apane agunge wa fakhron lan kebanggaane. Di samping itu wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikron, dan dengan adanya ini tingkatan lan kelawan ikilah tingkatan syarafan apane kemulyaane wa dzikron lan sebutane atau panggilane, maka orang-orang yang faham tentang agama maka dia dipanggil dengan panggilan yang baik, baik itu di masyarakat maupun di di kampung, di masyarakat, di pondok pesantren dan lain sebagainya. Orang yang memahami tentang agama pasti dipanggil dengan sebutan yang baik. Kemudian wa idza kana la rutbata fawqa nubuwati, kalau kita sudah tahu bahwa ulama adalah pewaris nabi dan itu merupakan derajat yang mulia, yang agung, baik itu dari segi derajatnya maupun sebutannya. Wa idza kana lanalikane ana apa mengkono lan nalikane ana apa mengkono penjelasan la rutbata iku ora ana tingkatan iku maujud fauqon nubuwati ing dalem sakndure derajat nabi. Derajat paling tinggi adalah nabi. Juga wala syarafa fauqa syarafatil warasah, lan ora ono kemuliaan iku maujud dan tidak ada kemuliaan fauqa syarafil warasah di atas kemuliaan mewarisi sakndure mulyane marisi litil karutsbati marang mengkono-mengkono pangkat nubuwah. Artinya pangkat nubuwah, kenabian adalah derajat yang paling tinggi. Lah ulama adalah pewaris nabi, berarti bahasa mewarisi adalah derajat yang mulia. Wa ghayatul ilmi utawi tujuane ilmu, asline maknane ghayah iku katok, maksud adalah tujuan. Wa ghayatul ilmi utawi tujuane ilmu al amalu iku mengamalkan bihi kelawan ilmu. Tujuan ilmu adalah mengamalkan ilmu. Maka di pondok pesantren itu tidak sama dengan di kampus. Kalau di kampus itu pengajarannya ilmiah, ilmu banyak dikupas tuntas, akan tetapi praktek pengamalannya tidak seperti di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren ilmu diajarkan sekaligus praktek mengamalkan, maka ini termasuk sirri, rahasia yang ada di pondok pesantren. Ini kelebihan pondok pesantren. Jadi kajian juga, kajian ilmiah juga spiritual. Di situ mencakup ilmu dan amal. Apa? Ilmu dan amal. Bukan hanya teori yang diajarkan, akan tetapi juga praktek diperhatikan. Li'annahu kurasutuhuni al-amal iku sammaratuhu iku menjadi buahe ilmu. Sammaratuhu iku dadi buahe ilmu. Maka sering saya terangkan, ada
pohon yang tinggi tapi tidak bisa berbuah. Ini berarti kurang begitu manfaat. Orang pendidikannya tinggi, akan tetapi tidak berbuah, artinya tidak bisa manfaat di masyarakat. Ada buah yang hanya pendek, tidak terlalu tinggi, gerumbel, akan tetapi dia juga bisa buah, bahkan bawahnya bisa dibuat berlindung. Terkadang ada orang itu yang pendidikannya rendah, akan tetapi manfaatnya dia di samping berbuah juga bisa untuk berlindung dari panas dan hujan. Jadi hal-hal yang semacam itu memang tidak ada jaminan kalau orang yang tinggi pendidikannya sampai sekolah ke Amerika, Australia dan lain sebagainya, kemudian manfaat di masyarakat belum tentu. Terkadang yang hanya belajar di pondok pesantren di Indonesia, dia ilmunya bisa bermanfaat barokah. Wa faidatul umri utai faedai umur. Zadul akhirati itu sebagai sangu akhirat. Jadi kita diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mencari bekal-bekal untuk akhirat. Karena harus mencari bekal di akhirat, maka faman zafara bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Faman mengkotai saban ewang zafara kang merkoleh yang mendapatkan sapa man bihi kelawan ilmu. Orang yang mendapatkan ilmu saida mongko bejo, maka dia beruntung sapa man. Wa man utai sabane uang fatahu kang pot, artine pot niku tidak mendapatkan ilmu. Fatahu kang pot atau yang tidak mendapatkan sapa manhu ing ilmu khosiro mongko rugi sapa man. Karena apa? Karena kita hidup di dunia adalah untuk mencari bekal untuk akhirat. Bekal untuk akhirat harus dengan ilmu. Di samping iku walima dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam lan krana barang dzukira kang den tuturake indahu ana ing ngersane Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulani sapa wong lanang loro, ana seorang lelaki, dua lelaki, ahaduhuma utawi salah sujine rajulani abidun iku ahli ibadah. Ana wong loro sing siji ahli ibadah. Wal akharu utawi kang weneh ada orang lagi alimun, orang yang alim. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Fadlul alimi utawi keutamaane wong sing alim, orang yang berilmu. Alal abidi ing ngalahake alal abidi ing antase wong kang ahli ibadah.
Kafadli iku kaya keutamaan ingsun Kanjeng Nabi ala adnakum ing atase luweh asor-asore utawa luweh andap-andape sira kabeh. Ini menunjukkan bahwa orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah tanpa adanya ilmu itu jauh kemuliaannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taisabane wong salaka iku ngambah. Artine ngambah niku nggih melangkah mencari sapa mantorikon ing dalan. Yatlubu hale golek mencari sapa man fihi ing dalam torik ilman ing ilmu. Salakallahu mongko ngambahake sapa Allah sapa Gusti Allah bihi kelawan man tariqon ing dalan min turuqil jannati saking pira-pira dalan menuju surga. Maka anak atau santri yang terkadang meninggal di dalam waktu mencari ilmu ini adalah kategori santri sing matine syahid akhirat. Ini kemuliaan orang mencari ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi utawi mencari ilmu fardhatun iku wajib. Nak makna pondok pesantren fardhatun ana tae niki dimaknani fardhatun iku banget fardune. Fardhatun nak makna Indonesia fardhatun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong muslim wadon. Wa talibul ilmi utawi wong kang nuprih ilmu, orang yang mencari ilmu seperti kamu semua ini orang yang mencari ilmu itu yastaghfiru, memintakan ampun, nyuwunake ngapura, memintakan ampun, nyuwunake ngapura lahu marang talibul ilmi kullu syai'in apa saben-saben suwiji hattal huti sehingga iwak fil bahri ikan yang ada di dalam lautan. Ikan-ikan yang ada di lautan pun ikut memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Maka rata-rata orang tua itu yang anaknya belajar di pondok pesantren itu di samping rezekinya lancar, hidupnya juga anteng tentrem. Ini rahasia kalau mempunyai anak yang sedang mencari ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai sabane wong goda iku budalan esuk. Goda iku berangkat pagi. Goda iku berangkat pagi sapa man li talabil ilmi krana golek ilmu. Kamu pagi-pagi setelah subuh, halo, berangkat dandani setoran, ambek melaku, ambek nyekel Quran, ambek plolak gak masuk-masuk. Cek angele, gak masuk. Mbah pokoknya masuk, gak masuk, pokoknya sementing Qur'ane dicekel, diwaca, diteres. Penting berangkat. Jadi berangkat itu sudah ada rahasianya sendiri. Ojo kok terus gak mau berangkat terus turu wae. Merasa angel wah pojok 17 jus 17 angel. Mari ngono wis digawe turu terus.
Ya gak katam ka? Gak katam ka? Katam. Salat mongko nyuwunake ngapura. Salat maka memintakan ampun alaihi ing atase man al malaikatu sapa para malaikat. Wa burika lan diberkahi lan diparingi barokah, diberkahi diparingi barokah sapa lahu sapa man fi ma'isyatihi ing dalem kehidupane man, ing dalem penguripane man, kehidupane man. Jadi yang penting berangkat, wae ngaji ngaji, wae setor setor. Halo? Itu kalau istiqomah terus ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji juga gitu. Paham gak paham, penting nggawa kitab. Halo? Iku kok suwe-suwe diparingi paham karonan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam konteks pondok tahfidz, konteks menghafalkan Al-Qur'an, sak jus kok angele kaya mengkene. Halo? Pokoknya yang penting diwaca, waca, diwaca, waca, iku engko kantil-kantil dewe. Sudah saya sering katakan bahwa Quran di antara qaf, ya, Quran, ra adalah sifatnya takrir. Halo? Qaf di antara sifatnya adalah qalqalah, goncangan. Jadi orang dunia terjun di dunia Al-Quran, apalagi di dalam dunia menghafalkan Al-Quran, ini penuh goncangan. Problem ada saja. Terkadang lagi kepingin insaf, wah aku tobat, aku sangka males. Tobat aku, api sregep rajin. Loh, ngono mau kuat seminggu. Halo, barang seminggu dicuit-cuit kontone, dicuit-cuit wis balik males maneh. Iki jenenge gak kuat problem, gak kuat goncangan. Kesulitan juga gitu, sulit kayak apa? Tetap terus. Engkau suwe-suwe Gusti Allah iku sakno. Sakno iki kono ana arek kok lugu temen sampai turu-turu oleh nyekel Quran. Jadi nderese sampai keturun. Halo. Iki suwe-suwe Gusti Allah terus welas. Terus welas. Terus diparingi iso. Kedua adalah rok takrir. Di antara sifatnya adalah takrir. Harus diulang. Maka sering saya katakan bahwa kalau kamu besok pagi itu setornya adalah pojok 5, juz 5 umpama. Itu malam harus kamu ulangi 10 kali. Setelah 10 kali dengan tartil, terus kamu buat tidur, itu besok subuh kalau kamu ulang lagi sudah agak mudah untuk menyetorkan. Kalau kamu malam hanya ngobrol ke sana kemari. Halo. Pagi puyeng. Sulit. Sulit. Di samping itu rahasianya kalau malam kita baca dengan tartil 10 kali,
itu terkadang pas kamu walaupun tidur, ayat-ayat yang kamu ulang-ulang tengah malam ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu kamu tidur. Kuncinya harus tartil. Jangan tergesa-gesa. Halo? Tartil, diulang-ulang. Hamzah adalah antara sifat adalah syiddah, harus kuat. Harus apa? Harus kuat. Jadi niatnya harus bulat. Nun adalah di antara sifatnya adalah layyinah. Kalau kita sudah problem-problem kita sudah kita jalani, mengulang-ulang murojaahnya, setornya murojaah juga rajin, tambahannya juga rajin. Problem-problem yang mengganggu jam murojaah, jam deresan, jam setoran bisa diselesaikan. Ini akan terjadi yang namanya nanti layyinah, diberi kemudahan. Diberi apa? Kemudahan. Di samping itu waburika lahu fi ma'isyati, diberi berkah lan diparingi barokah sapa lahu sapa man fi ma'isyati, ing dalam kehidupan man. Maka kalau kamu ingin rezeki orang tua kamu niki lancar, maka kamu harus mempeng, harus rajin, harus rajin. Ini kelihatan kalau anaknya ini bersungguh-sungguh di pondok pesantren. Begitu halnya kalau kamu bersungguh-sungguh di pondok pesantren, ini waktumu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwa menghafalkan Al-Quran itu tidak butuh kecerdasan, tapi butuh istiqomah. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin lima syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sing penting ku istiqomah. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Maka kalau orang menghafalkan Al-Quran 3 tahun kok belum khatam, halo, ini berarti manajemen waktunya kurang bagus. Manajemen waktunya kurang bagus. Sebab kalau 1 hari 1 lembar 3 tahun selesai. Ini bagus manajemennya. Kalau sudah terlambat 4 tahun belum khatam, halo, berarti 4 tahun yang dijalani ini harus lebih jerih payahnya, harus lebih. Karena apa? Di tahun yang pertama, kedua, dan ketiga terlalu santai, sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Karena kamu tahun pertama, kedua, ketiga terlalu santai sehingga tidak bisa maksimal, 1 tahun tidak bisa 10 juz, maka di tahun yang keempat harus lebih semangat lagi. Bisa dipaham ya? Itu namanya bersungguh-sungguh, tekadnya bulat.
mempunyai tanggung jawab. Karena yang tahun sebelumnya terlalu santai, sungguh terlalu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sabane wong hoda iku berangkat pagi sapa man ilal masjid marang masjid. La yuridu hale ora mengharapkan sapa man illa ayyata'allama. Angin yen to belajar sapa man khairon ing kebaikan. Au yu'allimahu utawa mengajarkan, mulang, mengajarkan sapa man hu ing khair, hu ing kebaikan, maka namangka ana lahu iku tetep keduwe man ka ajri hajin, iku kaya ganjarane haji tamin kang sempurna, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu, al-alimu ta'i wong kang alim, wal muta'allim lan santri. Wong sing alim seorang pengajar dan seorang santri, kahadhihi iku kaya madani iki, artine driji niki. Min hadi saking iki driji. Wa jama'ah lan ngumpulake sapa Kanjeng Nabi bainal musabbihati ing dalem antarane jari telunjuk. Wallati lan driji taliha kang nyandingi apa allatiha ing musabbihah. Begini berarti. Ini musabbihah, ini wallati taliha. Syarikani fil ajri, syarikani ku sekutonan, artinya sekutonan sama-sama mendapatkan pahala. Fil ajri ing dalam ganjaran, sing mulang ya untuk ganjaran, sing ngaji ya untuk ganjaran. Sehingga wala khaira fi sairin nasi lan ora ana kebaikan iku maujud fi sairin nasi ing dalam sekarine manusa ba'du ing dalam sakbuse proses belajar mengajar. Jadi orang yang tidak mempunyai kegiatan proses belajar mengajar, wong niku nak gak ngaji ya mulang. Kalau tidak seperti itu, la khairu fi sairin nas, tidak ada kebaikan fi sairin nasi ing dalam sekarine manusa ba'du ing dalam sause mengkono-mengkono al alim wal muta'allim. Ini menunjukkan bahwa pentingnya, utamane orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udu dadi sira, jadilah kamu aliman, itu orang yang alim, au muta'alliman utawa wong sing belajar, nak iso mulang, au muta'alliman nak gak iso mulang karena pengertiannya, ilmunya pas-pasan, ya berarti au muta'alliman ngaji yo, belajar. Halo. Au mustami'an utawa wong kang ngrungokake. Ngrungokno. Maka di pondok pesantren kitab itu santri yang tidak begitu paham, akan tetapi dia iki nguping terus, muhadharah nguping, musyawarah nguping, ikut mendengarkan di dalam bahsul masail, ikut mendengarkan di dalam membahas ilmu, maka dia ikut menjadi pintar. Begitu halnya di dalam konteks dunia Al-Quran, kamu sering mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran,
Ini akan membantu mengingat tentang hafalanmu. Akan lebih mudah untuk bisa menjaga hafalan. Au muhibban utawa wong kang demen. Lidzalika mar mengkon-mengkono aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Paling enggak menjadi simpatisan, seneng. Menjadi apa? Simpatisan. Wala takun lan ojo ono sira al khamisa iku wong kang nomor 5. Jangan sampai mulang ora, ngaji ora, ngrungokno ya ora, seneng ya ora. Maka fatahlik mongko sebabe binasa, sebabe rusak sira. Karena apa? Karena manusia ini adalah tipe manusia ini ada 4. Ada berapa? 4 model. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ana wong niki sing yadri, dia niki tahu, artinya berilmu. Wa yadri, dan dia tahu annahu yadri, orang yang mempunyai ilmu dan dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Sehingga dia akan bisa menjaga tanggung jawab keilmuannya. Tanggung jawab keilmuannya. Orang yang seperti ini adalah yang disebutkan al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama yang pewaris para nabi. Tipe yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu tentang ilmu tapi wala yadri, dia tidak tahu annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dia adalah orang yang tahu. Lah, orang yang seperti ini harus selalu diberi peringatan. Harus diberi motivasi. Satu contoh, kamu mondok. Halo. Dipasrahno mondok, kon ngapalno Quran, kon belajar. Akan tetapi kok gak tahu ono ngaji, gak tahu ono belajar. Orang yang seperti ini adalah diibaratkan orang yang tidur, maka selalu diberi motivasi, disupport, disupport agar sadar, agar apa? Agar sadar, agar insaf. Bisa dipahami ya? Ya. Orang yang tipe ini harus selalu disupport, diberi motivasi agar dia menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Yang ketiga adalah tipe rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang dia ini belum berilmu. Wa yadri annahu la yadri, dia ini tahu bahwa dia ini adalah orang yang masih belum tahu. Artinya dia masih proses belajar. Orang ngerti tapi gelem ngaji. Halo. Ini masih orang kategori orang yang baik. Tidak tahu akan tetapi ingin mencari tahu. Tidak tahu tapi gelem golek kaweruh. Tidak bisa tapi masih mau berusaha. Durung iso ngaji tapi berusaha kepengin iso ngaji. Lah, kategori orang yang seperti ini adalah kategori orang yang masih belajar dan mau belajar. Lah, orang yang seperti ini harus selalu rajin. Rajin. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tipenya itu adalah tipe buruk dia ini. La yadri, dia tidak tahu.
gak ngerti apa-apa. Tapi wala yadri annahu la yadri, dia tidak tahu bahwa dirinya ini tidak tahu apa-apa. Bodoh tapi ogak rumongso bodoh, atau bahasanya bodoh tapi keminter. Tidak tahu tapi merasa dirinya tahu. Bahasa Jawa nih keminter. Tipe orang yang seperti ini adalah susah, diingatkan susah. Halo, diingatkan susah, ditegur juga susah, bantah, bahkan terkadang ngerusui. Tipe yang seperti ini adalah susah. Karena apa? Dia ini disadarkan ini sulit, diberi arahan juga sulit. Ini tipe orang yang keminter, orang ngerti tapi sok ngerti, gak iso ngaji tapi gak gelem ngaji, alah ngono wae. Halo, nah, orang yang punya tipe seperti ini adalah sulit diatur, iku angel, dielingno yo angel, diberi arahan angel. Maka di sini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu. Pertama belajar dhisik. Setelah belajar bisa menguasai ilmu, wa 'allimuhu lan mulangno sira kabeh ing ilmu. Setelah kita belajar kemudian mengajarkan ilmu. Lah mengajarkan ilmu ini adalah sebagai tanggung jawab ilmuwan. Seorang ilmuwan itu mempunyai tanggung jawab mengajarkan ilmunya. Bisa difahami ya? Tanggung jawab seorang yang mempunyai ilmu adalah mengajarkan ilmunya. Maka wa 'allimuhun nas, lan mengajarkan sira kabeh annasa ing manusa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raaitum nalikane weruh sira kabeh, nalikane ningali sira kabeh riyadul jannati ing pertamanan surga. Tempat-tempat sing digawe ngaji iku adalah pertamanan surga. Nah ana ngene iku farta'u mongko bertempatlah kamu. Artinya menuju tempat tersebut. Faqila mongko den aturake dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa malan iku apa riyadul jannati utai pertamanan surga. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, halakuz zikri, yaitu majlis untuk berdiskusi ilmu, majlis untuk membahas ilmu. Kalau dalam konteks kitab kuning berarti majlis membahas atau diskusi tentang ilmu. Kalau dalam konteks pondok Al-Quran berarti seperti jam belajar, deresan, murojaah. Bisa difaham ya? Kalau dalam konteks diniyah berarti di kelas. Kalau dalam konteks zikir berarti majlis-majlis zikir. Waqala Atha, dan dawuh sapa Imam Atha, kalau versi Imam Atha yang dimaksud di sini adalah hiya utawi halakuz zikri majalisul halali. Karena pemahaman halakuz zikri ini di dalam syarahnya, di dalam hadis adalah beberapa versi pandangan ulama. Di sini yang diambil adalah pandangan dari Imam Atha, majalisul halali, yaitu majlis yang membicarakan tentang halal wal harami, dan majlis yang membicarakan tentang haram. Dalam arti, dalam konteks kaifa nashtari, hale kaya apa nashtari, tuku sapa man, bagaimana cara kita jual beli. Wa kaifa nusalli, dan bagaimana
cara kita sholat. Wa kaifa tuzakki, dan bagaimana cara kita zakat. Wa kaifa tahujja, dan bagaimana cara kita haji. Wa kaifa tangkiha, dan bagaimana cara kita menikah. Wa kaifa tutallik, dan bagaimana cara kita mentalak. Wa malan perkara asbah kang nyurupani apa madzalika ing mongkon-mongkono kabeh. Maka ini di dalam konteks adalah al-ilmul ladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang bisa mensohehkan kita di dalam masalah ibadah, yang bisa membenarkan kita ibadah. Kita ingin sholatnya betul, maka harus mempelajari ilmu tentang sholat. Ingin belajarnya ini betul, cara belajarnya betul, maka harus mempelajari bagaimana akhlaknya kita mencari ilmu. Kita ingin mempelajari bagaimana cara membaca kitab ini betul, kita harus mempelajari nahwu shorof. Bagaimana kita mempelajari tentang baca Al-Quran agar benar, kita berarti harus mempelajari ilmu tajwid. Kita bagaimana bisa haji bisa betul, harus mempelajari manasik haji. Kita mau menikah, ya kita harus mempelajari tentang buku nikah. Bisa difaham ya? Dah jam 8:30. Kurang didik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, wa'malu, dan mengamalkanlah kamu semua lan ngamalno sira kabeh bi kelan ilmu. Tadi sudah dijelaskan, ini menguatkan pendapat yang pertama tadi bahwa buahnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, wa kunu lan ana sira kabeh min ahlihi, iku ahli ilmu, sebagai ahli ilmu. Kalau kamu dalam konteks dunia Al-Qur'an berarti min ahlil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wadamus syuhada. Besok menjelaskan tentang bahwa besok pada hari kiamat, bahwa tinta-tinta para ulama ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya darahnya orang-orang yang mati syahid akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hal tersebut adalah hal yang mulia. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balli maqasidana واغفر لنا ما مضى واسع الكرم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأنسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.